Selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa CBN. Pada saat ini kita akan kembali membahas mengenai buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik. Sekarang kita akan membahas bab yang kedua dengan judul Hari-hari Pelayanan. Di rumah nelayan di Kapernaum, ibu mertua Petrus terbaring akibat sakit, demam keras, dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus memegang tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dan ia bangkit dan melayani juru selamat dan murid-muridnya. Dengan cepat kabar ini pun menyebar. Mujizat itu telah dilakukan pada hari perhentian. Dan karena takut kepada para rabi, orang banyak itu tidak berani datang untuk mendapat kesembuhan sampai matahari terbenam. Kemudian dari rumah-rumah, kedai-kedai, dan pasar-pasar, penduduk kota itu berdesak-desakan masuk ke tempat tinggal sederhana yang menaungi Yesus. Orang sakit digotong di atas usungan. Mereka datang dengan bertumpu pada tongkat-tongkat atau ditopang oleh sahabat-sahabat. Tertati-tati lemah, mereka beringsut ke hadirat juru selamat itu. Dari jam ke jam, orang-orang itu datang dan pergi. Karena tak seorang pun tahu apakah besok masih bisa menjumpai penyembuh itu di antara mereka. Tidak pernah sebelumnya Kapernaum menyaksikan satu hari seperti itu. Udara dipenuhi dengan suara kemenangan dan sorak kelepasan. Sampai penderita terakhir disembuhkan, barulah Yesus berhenti bekerja. Sudah larut malam pada waktu orang banyak pulang dan keheningan kembali terasa di rumah Simon. Hari yang panjang dan menggemparkan itu telah berlalu dan Yesus pergi beristirahat. Namun sementara kota itu diselubungi oleh kegelapan, Juru selamat itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada pagi-pagi benar, Petrus dan kawan-kawannya datang kepada Yesus, mengatakan bahwa orang-orang Kapernaum sedang mencari dia. Mereka terkejut mendengar kata-kata Yesus. Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan kabar kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dalam kegemparan dan yang melanda Kapernaum waktu itu, ada bahaya bahwa tujuan Yesus bisa disalahpahami. Yesus tidak merasa puas dengan menarik perhatian kepada dirinya semata-mata sebagai seorang yang mengadakan perbuatan ajaib atau sebagai seorang penyembuh penyakit jasmani. Yesus berusaha untuk menarik manusia kepada Allah sebagai juru selamat mereka. Sementara orang banyak ingin mempercayai bahwa ia telah datang sebagai seorang raja untuk mendirikan suatu pemerintahan duniawi, ia rindu untuk mengalihkan pikiran mereka dari perkara duniawi kepada hal-hal yang rohani. Sukses duniawi saja akan mengganggu pekerjaannya. Perasaan takjub orang banyak yang keliru itu mengejutkan semangatnya. Tidak ada penonjolan diri terjalin dalam kehidupan Yesus. Penghormatan yang dunia berikan kepada kedudukan, kekayaan, atau bakat adalah sesuatu yang asing bagi Yesus. Tak satu pun cara yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan ataupun penghormatan yang digunakan oleh Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Berabad-abad sebelum kelahirannya telah dinubuatkan tentang dirinya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, Yesus akan menyatakan hukum. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Orang Farisi mencari penghormatan dengan upacara yang sangat teliti dan dengan tata cara kebaktian dan kedermawanan mereka. Mereka membuktikan ketekunan terhadap agama dengan menjadikannya pokok perbincangan. Perselisihan antara sekte-sekte yang bertentangan menjadi nyaring dan berkepanjangan. Dan tidak aneh kalau mendengar di jalan raya suara perdebatan dan nada tinggi dari para ahli Taurat yang terdidik.
Perbedaan mencolok tampak dalam kehidupan Yesus. Dalam hidupnya tidak ada keributan pertengkaran, tidak ada perbaktian yang sok pamer, dan tidak ada tindakan untuk mencari pujian yang pernah disaksikan. Yesus terselubung di dalam Allah, dan Allah dinyatakan dalam tabiat Yesus. Yesus menginginkan agar pikiran manusia diarahkan ke pernyataan ini. Matahari kebenaran itu tidak bersinar dan memancarkan cahaya ke atas dunia ini dengan kemegahan, atau membutakan pandangan dengan kemuliaannya. Ada tertulis mengenai Kristus begini, Ia pasti muncul seperti fajar, dengan tenang dan dengan lembut, fajar menyingsing di atas bumi ini sambil mengusir kegelapan dan membangunkan dunia kepada kehidupan. Begitulah terbitnya matahari kebenaran, dengan kesembuhan pada kepaknya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dari penjara Herodes, di mana dalam keadaan kecewa dan bingung tentang pekerjaan juru selamat, Yohanes Pembaptis memperhatikan dan menunggu. Dia mengutus 2 orang muridnya kepada Yesus dengan pesan, "Engkaukah yang datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Juru selamat tidak segera menjawab pertanyaan murid itu. Sementara mereka berdiri keheranan karena dia bungkam, orang-orang sakit berdatangan kepada Yesus. Suara penyembuh perkasa itu telah menembus telinga orang tuli. Sepatah kata, suatu sentuhan tangannya telah membuka mata orang yang buta untuk memandang terang siang hari. Pemandangan alam, wajah teman, dan wajah penyelamat itu. Suaranya menjangkau telinga orang yang sedang sekarat, dan mereka bangkit dalam kesehatan dan kekuatan. Orang yang dilumpuhkan oleh kuasa setan menuruti kata-katanya. Kegilaan meninggalkan mereka, dan mereka menyembah Yesus. Para petani miskin dan buruh yang dikucilkan oleh para guru Yahudi sebagai najis berkumpul di sekelilingnya, dan Yesus berbicara kepada mereka tentang firman hidup kekal. Begitulah hari itu berlalu. Murid-murid Yohanes melihat dan mendengar semuanya. Akhirnya Yesus memanggil mereka supaya mendekat kepadanya dan menyuruh mereka pergi dan memberitahukan kepada Yohanes apa yang mereka telah lihat dan dengar. Lalu menambahkan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Murid-murid itu menyampaikan pesan tersebut, dan itu sudah cukup. Yohanes mengingat nubuatan tentang Mesias. "Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan di penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan, dan untuk menghibur semua orang berkabung." Yesus orang Nazaret adalah Dia yang dijanjikan. Bukti kealahannya telah disaksikan dalam pelayanannya bagi umat manusia yang miskin dan menderita. Kemuliaannya telah terlihat dalam sikap yang merendahkan diri sederajat dengan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pekerjaan Yesus tidak hanya menyatakan bahwa Ia adalah Mesias, tetapi menunjukkan bagaimana kerajaan yang akan didirikannya. Kebenaran yang sama telah terbuka bagi Yohanes
seperti yang datang kepada Elia di padang belantara, ketika angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Begitulah Yesus melakukan pekerjaannya, bukan dengan menjungkir balikan tahta dan kerajaan, bukan dengan kesombongan dan perangai dan peragaan lahiriah, tetapi dengan berbicara ke dalam hati orang dan dengan suatu kehidupan kemurahan dan pengorbanan diri. Kerajaan Allah muncul bukan dengan peragaan lahiriah. Kerajaan itu terbentuk melalui kelemah lembutan ilham firman-Nya, melalui pekerjaan Roh Tuhan di dalam hati, persekutuan jiwa dengan Dia yang menjadi hidupnya. Pernyataan terbesar akan kuasanya dilihat dalam diri manusia yang menyempurnakan tabiatnya seperti tabiat Yesus. Para pengikut Tuhan seharusnya menjadi terang dunia, tetapi Allah tidak menyuruh mereka supaya berusaha memancarkan sinar. Ia tidak merestui usaha yang hanya untuk memuaskan diri dengan memamerkan kebaikan yang luar biasa. Ia ingin agar jiwa mereka dipengaruhi oleh prinsip surgawi. Kemudian sementara mereka berhubungan dengan dunia ini, mereka akan menyatakan terang ajaib yang ada pada dirinya. Kesetiaan mereka yang ketat dalam setiap tindakan hidup akan menjadi saluran terang. Kekayaan atau kedudukan tinggi, peralatan yang mahal-mahal, bangunan atau perabotan tidaklah perlu bagi kemajuan pekerjaan Allah. Begitu juga dengan prestasi yang mendapat pujian dari manusia yang hanya menimbulkan kesombongan. Peragaan secara duniawi, betapapun mengesankan, tidaklah bernilai dalam pandangan Allah. Lebih dari apa yang kelihatan dan bersifat fana, Yesus menilai yang tidak kelihatan dan kekal. Hal yang terdahulu hanya berharga kalau itu menyatakan yang kemudian. Karya seni yang paling tinggi mutunya tidak memiliki keindahan yang dapat dibandingkan dengan keindahan tabiat, yaitu hasil dari pekerjaan Roh Tuhan di dalam jiwa. Ketika Allah memberikan Yesus kepada dunia ini, Ia memberkati umat manusia dengan kekayaan yang kekal, yaitu kekayaan yang tak dapat dibandingkan dengan kekayaan dunia yang paling berharga, tetapi tidak berarti. Yesus datang ke dunia ini dan berdiri di hadapan anak-anak manusia dengan kasih akan kekekalan yang melimpah. Dan inilah harta yang kita akan terima, nyatakan dan bagikan melalui hubungan kita dengan Dia. Usaha manusia menjadi berdaya guna dalam pekerjaan Allah tergantung kepada pengabdian yang sungguh-sungguh dari pekerjaan itu sendiri, yaitu dengan menyatakan kuasa karunia Tuhan untuk mengubahkan kehidupan. Kita dibedakan dari dunia ini karena Allah telah memeteraikan kita, karena Ia menyatakan di dalam diri kita tabiat Yesus yang penuh kasih. Penebus menyalut diri kita dengan kebenarannya. Dalam memilih pria dan wanita untuk pekerjaannya, Allah tidak bertanya apakah mereka memiliki kekayaan dunia, pengetahuan, atau wibawa. Dia hanya bertanya, apakah mereka berjalan dengan kerendahan hati, sehingga aku dapat mengajarkan jalanku kepada mereka. Pertanyaan yang kedua, dapatkah aku menaruh perkataanku di bibir mereka? Dan pertanyaan ketiga yang Allah tanyakan, apakah mereka akan mewakili aku? Allah dapat menggunakan setiap orang persis sebagaimana Ia dapat menempatkan rohnya ke dalam jiwa raganya. Perbuatan yang akan diterima Allah adalah perbuatan yang memantulkan citranya. Sebagai utusan kepercayaan bagi dunia ini, para pengikutnya harus menyandang sifat-sifat dan prinsipnya yang kekal, yang tak terhapuskan. Ia akan merangkul domba-domba dengan lengannya. Selagi Yesus melayani di jalan-jalan raya di kota-kota, ibu-ibu menyusup ke dalam kerumunan orang sambil menggendong anak-anak mereka yang sedang sakit dan sekarat, berusaha untuk mendekat agar mendapat perhatiannya. Perhatikanlah ibu-ibu ini, muka pucat, lelah, hampir putus asa, namun dengan hati teguh dan sabar, sambil menanggung beban penderitaan mereka mencari juru selamat.
Sementara mereka menerobos kerumunan yang padat itu, selangkah demi selangkah Yesus menghampiri mereka sampai Ia sudah berada dekat di samping mereka. Pengharapan terbit di hati mereka. Air mata kegembiraan menetes manakala mereka mendapat perhatiannya dan memandang tajam sambil menyatakan rasa iba dan kasih. Memanggil salah seorang dari kelompok ibu-ibu itu, Juru Selamat meyakinkannya sambil berkata, "Apa yang akan aku lakukan untuk menolongmu?" Lalu ibu itu menyatakan keinginannya sambil menangis. "Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan anakku." Yesus membopong anak kecil itu di lengannya. Penyakitnya lenyap oleh jamahannya. Kengerian akan maut itu sudah hilang. Arus yang menyembuhkan mengalir dalam pembuluh darahnya. Otot-otot kembali mendapatkan kekuatan. Kata-kata penghiburan yang penuh damai diucapkan kepada ibu itu. Kemudian pasien lain yang sama gawatnya disodorkan. Sekali lagi Yesus menggunakan kuasanya untuk memberi kehidupan. Dan semua orang memuji dan menghormati Dia yang melakukan mukjizat itu. Kita memikirkan banyak tentang keagungan hidup Yesus. Kita membicarakan tentang perkara-perkara ajaib yang telah dilakukannya, tentang berbagai mukjizat yang telah diadakannya. Tetapi perhatian Yesus terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele malah membuktikan kebesarannya yang lebih tinggi. Ada kebiasaan di kalangan orang Yahudi untuk membawa anak-anak kepada rabi agar dia menumpangkan tangannya dan memberkatinya. Tetapi murid-murid berpendapat bahwa pekerjaan Juru Selamat terlalu penting untuk diganggu hal seperti ini. Ketika para ibu datang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepadanya untuk diberkati, murid-murid merasa tidak senang. Mereka menganggap anak-anak itu terlalu kecil untuk mendapat manfaat dengan mengunjungi Yesus. Dan menarik kesimpulan bahwa tentu dia merasa tidak suka akan kehadiran anak-anak itu. Tetapi Juru Selamat memahami perhatian dan beban para ibu itu yang berusaha melatih anak-anak mereka sesuai dengan firman Allah. Ia telah mendengar doa mereka. Ia sendiri telah menarik mereka ke dalam hadiratnya. Seorang ibu bersama anaknya meninggalkan rumah lalu mencari Yesus. Di jalan dia memberitahukan maksudnya kepada tetangga. Dan tetangga itu ingin juga agar Yesus memberkati anak-anaknya. Dengan demikian beberapa orang ibu berkumpul di sini bersama anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Sebagian anak-anak itu telah melewati masa bayi dan sekarang menjadi kanak-kanak dan remaja. Ketika para ibu itu menyampaikan keinginan mereka kepadanya, Yesus mendengarkan dengan rasa simpati permohonan yang disertai perasaan was-was dan mengiba. Tetapi ia menunggu bagaimana murid-murid itu akan memperlakukan mereka. Ketika ia melihat murid-murid menegur ibu-ibu itu dan mengusir mereka, seakan-akan mau menolongnya, ia menunjukkan kesalahan mereka sambil berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Ia menggendong anak-anak itu, meletakkan tangannya di atas mereka, dan memberkati sesuai dengan maksud kedatangan mereka. Ibu-ibu itu merasa terhibur. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan dikuatkan dan diberkati oleh kata-kata Yesus. Mereka dikuatkan untuk memikul beban dengan keceriaan yang baru dan bekerja bagi anak-anaknya dengan penuh pengharapan. Sekiranya masa depan kelompok kecil itu terungkap di hadapan kita, maka kita dapat melihat para ibu itu mengingatkan anak-anak mereka tentang peristiwa pada hari itu dan mengulangi kata-kata Juru Selamat kepada mereka. Kita dapat melihat juga pada tahun-tahun berikutnya betapa sering anak-anak itu terhindar dari kesesatan pada jalan yang dibentangkan di hadapan umat tebusan Tuhan karena mengingat perkataan itu. Sekarang ini Yesus adalah Juru Selamat yang belas kasihannya sama seperti waktu ia berjalan di antara manusia. Dia suka menolong ibu-ibu pada zaman ini seperti ketika ia mengumpulkan anak-anak mereka di Yudea dan memeluknya. Anak-anak buah hati kita ditebus dengan darahnya seperti anak-anak zaman dulu. Yesus mengetahui beban hati setiap ibu. Ia yang mempunyai seorang ibu yang bergumul dalam kemiskinan dan kesendirian akan merasa simpati terhadap setiap ibu dalam pekerjaannya. Ya, kepada ibu-ibu yang saat ini membesarkan anak, adalah jauh lebih berbahagia kita mendengarkan pesan yang baru saja dibaca.
bahwa sebagaimana Yesus sangat prihatin terhadap ibu-ibu pada zaman dahulu, Yesus pun sangat memperhatikan ibu-ibu yang bergumul pada zaman ini. Ia yang telah berjalan jauh untuk membebaskan wanita Kanaan dari beban hatinya, akan berbuat demikian pula bagi ibu-ibu zaman ini. Ia yang telah memulihkan anak tunggal kepada seorang janda di Nain itu, dan dalam penderitaan di kayu salib mengenang ibunya sendiri, terjamah oleh penderitaan para ibu. Dalam setiap kesusahan dan kebutuhan, ia menghibur dan menolong mereka. Biarlah semua ibu-ibu pada zaman ini datang kepada Yesus membawa kecemasan mereka. Mereka akan mendapat kemurahan yang cukup untuk membantu mereka mengasuh anak-anak. Gerbang terbuka bagi setiap ibu yang mau meletakkan bebannya di kaki Yesus. Ia yang telah mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, masih tetap mengundang para ibu-ibu untuk membawa anak-anak mereka untuk diberkati pada zaman ini. Dalam diri anak-anak yang telah dibawa kepadanya, Yesus melihat pria dan wanita dewasa yang akan mewarisi rahmat-Nya dan menjadi warga kerajaan-Nya, dan sebagian akan mati syahid bagi Dia. Ia tahu bahwa anak-anak ini akan mendengarkannya dan menerimanya sebagai penebus. Jauh lebih siap ketimbang orang dewasa yang kebanyakan diantaranya pintar secara duniawi tetapi mempunyai hati yang keras. Dalam mengajar, ia turun menjadi setara dengan mereka. Ia yang adalah Raja Surga menjawab pertanyaan mereka dan menyederhanakan pengajarannya yang penting agar dimengerti oleh pikiran mereka yang masih kanak-kanak. Ia menanamkan benih kebenaran di dalam hati mereka, yang setelah bertahun-tahun akan bertumbuh dan berbuah sampai kepada hidup yang kekal. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya supaya tidak menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadanya, ia juga berbicara kepada para pengikutnya sepanjang zaman, yaitu kepada para pemimpin agama, ulama, pembantu, dan semua pengikut Tuhan. Yesus menarik anak-anak itu dan ia berkata kepada kita, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, seakan-akan ia berkata, mereka akan datang kalau engkau tidak menghalang-halangi mereka. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Yesus itu salah menyatakan Yesus. Janganlah menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kekakuan dan kekerasanmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah suatu tempat yang menyenangkan bagi mereka. Kalau engkau ada di situ, janganlah membicarakan agama seperti sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak, atau berlaku seakan-akan mereka tidak diharapkan untuk menerima Tuhan karena masih kanak-kanak. Jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa untuk mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Sementara Roh Tuhan bekerja di dalam hati anak-anak itu, bekerja samalah dalam pekerjaannya. Ajarlah mereka bahwa Juru Selamat memanggil mereka, bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan bagi Allah daripada mereka menyerahkan diri kepadanya pada masa pertumbuhan dan ketika mereka masih segar. Berikutnya adalah tanggung jawab orang tua. Dengan kelemah lembutan abadi, Juru Selamat menghargai jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya. Mereka adalah tuntutan kasih-Nya. Ia memandang mereka dengan rasa rindu yang tak terkatakan. Hatinya tertarik bukan saja kepada anak-anak yang paling pintar dan paling menarik, tetapi juga kepada mereka yang karena pembawaan dan kelalaian memiliki ciri-ciri tabiat yang tidak disukai. Banyak orang tua tidak memahami betapa besar tanggung jawab terhadap tabiat seperti ini di dalam diri anak-anak mereka. Mereka tidak memiliki kelemah lembutan dan akal budi untuk menangani anak-anak yang bersalah, yang sebenarnya mereka sendirilah yang membuatnya begitu. Tetapi Yesus memandang anak-anak ini dengan rasa iba. Ia menelusuri dari sebab kepada akibat. Pekerjaan jemaatnya bisa menjadi agen Tuhan untuk menarik anak-anak bersalah, dan banyak kekeliruan ini kepada Juru Selamat. Dengan akal budi dan kecakapan, dia dapat mempertautkan mereka kepada hatinya. Dia dapat memberikan semangat dan pengharapan, dan dengan rahmat Tuhan dapat menyaksikan mereka berubah dalam tabiat, supaya genaplah perkataan, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Selanjutnya, 5 potong roti mengenyangkan orang banyak.
Setiap hari, orang-orang mengurumuni Yesus bersama murid-muridnya sewaktu mengajar di pinggir pantai. Mereka telah mendengar kata-katanya yang lembut itu, begitu sederhana dan begitu jelas seperti balsam Gilead bagi jiwa mereka. Penyembuhan oleh tangan ilahinya telah membawa kesehatan bagi orang sakit dan kehidupan bagi yang sekarat. Hari itu nampaknya bagaikan surga di dunia bagi mereka, dan mereka tidak sadar sudah berapa lama mereka tidak makan apa-apa. Matahari terbenam di ufuk barat, namun orang banyak itu tidak mau beranjak pergi. Akhirnya murid-murid datang kepada Yesus, membujuknya demi kepentingan mereka, agar orang banyak itu disuruh pulang. Banyak yang datang dari jauh dan tidak makan apa-apa sejak pagi hari. Mereka mungkin dapat memperoleh makanan di kampung-kampung dan kota terdekat. Tetapi Yesus memerintahkan, kamu harus memberi mereka makan. Kemudian ia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus memandangi lautan manusia dan berpikir, betapa tidak mungkin menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu. Dia menjawab bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk semua mereka, sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja. Yesus bertanya, berapa banyak makanan yang ada di tangan orang banyak itu? Andreas berseru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Yesus menyuruh supaya itu dibawa kepadanya. Lalu ia menyuruh murid-murid mengatur orang banyak itu duduk di atas rumput. Setelah semuanya selesai, ia mengambil makanan itu. Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh sisanya. Dengan mujizat kuasa ilahi, Yesus memberi makan orang banyak. Namun betapa sederhana makanan yang telah disediakannya itu. Hanya ikan dan roti sebagaimana makanan nelayan di Galilea. Disinilah Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana dia selalu hidup dengan makanan-makanan yang sangat sederhana. Yesus bisa saja menghidangkan makanan pesta yang sangat banyak di hadapan orang banyak itu. Tetapi makanan yang hanya memuaskan selera tidak dapat memberikan pelajaran demi kebaikan mereka. Melalui mujizat ini, Yesus ingin mengajarkan suatu pelajaran tentang kesederhanaan. Kalau saja manusia zaman ini sederhana dalam kebiasaan mereka makan, hidup sesuai dengan hukum alam, sebagaimana Adam dan Hawa pada mulanya, maka akan berlimpah persediaan makanan untuk kebutuhan umat manusia. Tentulah tidak ada orang yang akan kelaparan di dunia ini. Tetapi sifat mementingkan diri dan pemanjang selera telah membawa dosa dan penderitaan berlebihan di tangan satu orang, tetapi di tangan orang yang lain serba kekurangan. Yesus tidak berusaha menarik orang kepadanya dengan memuaskan keinginan akan kemewahan ataupun dengan hal-hal makanan yang mewah. Bagi orang banyak itu yang sudah letih dan lapar, setelah 1 hari penuh semangat, makanan sederhana itu adalah jaminan kuasa dan pemeliharaannya bagi mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada para pengikutnya. Nasib mereka mungkin terbelenggu dalam kemiskinan, tetapi perkataannya menjanjikan bahwa kebutuhan mereka selalu akan dicukupkan. Dan ia telah menjanjikan apa yang lebih baik daripada harta benda duniawi ini, yaitu penghiburan senantiasa dari hadiratnya sendiri. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sesudah orang banyak itu diberi makan, ternyata banyak makanan tersisa. Yesus menyuruh murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Petunjuk ini berarti lebih daripada menaruh makanan ke dalam bakul. Pelajaran itu bermaksud ganda. Tidak ada yang boleh dibuang. Kita tidak boleh membiarkan keuntungan materi yang ada pada kita terbuang. Seharusnya kita tidak mengabaikan sesuatu yang bermanfaat kepada umat manusia.
Hendaknya dikumpulkan segala sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan orang-orang di dunia ini yang kelaparan. Dengan ketelitian yang sama, kita harus menyimpan roti surga untuk memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa. Dengan setiap perkataan Allah kita akan hidup. Jangan ada yang hilang dari apa yang pernah diucapkan Allah. Janganlah kita mengabaikan satu kata pun yang menyangkut keselamatan kita yang kekal. Tidak boleh ada satu kata yang jatuh ke tanah dengan sia-sia. Mujizat potong-potongan roti itu mengajarkan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, makanan itu tidak berada dekat di tangan, seolah-olah tidak mempunyai apa-apa di tangannya. Disitulah dia dengan 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung wanita dan anak-anak, di padang belantara. Yesus tidak mengajak orang banyak itu supaya mengikutinya ke sana. Karena rindu untuk berada di dekatnya, maka orang banyak itu telah datang tanpa diundang atau disuruh oleh Yesus. Tetapi ia tahu, setelah mendengar pengajarannya seharian, tentu mereka kelaparan dan kelelahan. Mereka berada jauh dari rumah, dan malam sudah tiba. Banyak di antara mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Yesus yang pernah puasa selama 40 hari demi mereka di padang belantara itu, tidak akan membiarkan mereka kembali ke rumah masing-masing dengan berpuasa. Tentulah Allah yang telah membawa Yesus di mana ia berada, dan ia bergantung kepada Allah yang di surga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bila mana kita dibawa ke tempat yang sukar, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam setiap keadaan darurat, kita mencari pertolongan Allah yang memiliki sumber yang tak terbatas dalam kekuasaannya. Dalam mukjizat ini, Yesus menerima sebenarnya sepenuhnya dari Allah. Ia membagikannya kepada murid-murid itu, dan murid-murid membagikan juga kepada orang banyak, dan orang banyak kepada satu dengan yang lainnya. Jadi semua dipersatukan dengan Yesus akan menerima dari Allah roti hidup, dan membagikannya juga kepada orang lain. Murid-muridnya adalah sarana komunikasi terpilih antara Yesus dengan orang banyak. Ketika murid-murid itu mendengar perintah juru selamat, kamu harus memberi mereka makan, segala kesulitan timbul dalam pikiran mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah kita akan pergi ke kampung untuk membeli makanan? Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid membawa kepada Yesus apa saja yang mereka miliki. Tetapi ia tidak mengundang mereka untuk makan. Ia menyuruh mereka melayani orang banyak. Makanan itu berlipat ganda di tangannya dan di tangan murid-muridnya, kembali kepada Yesus dan tidak pernah kosong. Persediaan yang sedikit itu cukup untuk semua. Setelah orang banyak itu kenyang, barulah murid-murid makan bersama Yesus makanan lezat dari surga. Sementara kita melihat kebutuhan orang miskin, yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini bagi orang-orang yang susah? Apakah kita tidak menunggu seorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu? Atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas yang besar itu untuk memberi makan banyak orang? Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana, waktu dan kesanggupan yang engkau miliki yang ada padamu. Bawalah roti itu kepada Yesus. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mungkin persediaanmu itu cukup untuk memberi makan satu orang. Di tangan Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang. Seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus daripada murid-muridnya. Apa yang nampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta yang besar. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Yesus yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini dari pasal yang kedua, hari-hari pelayanan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati.